Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah SWT. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah. Itu selalu saya ucapkan di awal video ya. Kenapa saya ketika kita makin banyak mendoakan orang lain, insya Allah doa itu akan kembali ke kita. Jadi teman-teman semuanya, salah satu syarat kalau doa kita ingin cepat dikabulkan tuh banyak doain orang lain. Ini seperti saya tetap doakan teman-teman semuanya kebaikan, bahagia, kemudian hutang dilunaskan, kesulitan diangkat. Insya Allah kalau kita selalu doakan orang lain, itu akan kembali pada diri kita. Makanya teman-teman semuanya ketika mau berangkat ke rumah, berangkat kerja, keluar rumah itu siap orang pertama yang kita lihat, katakan dalam hati, ya Allah mudah-mudahan si fulan itu rezekinya lancar, hutangnya lunas. Kemudian kita sedang jalan-jalan dengan jalan-jalan dengan keluarga dan sebagainya, ketika lihat orang yang sedang jualan, kemudian ketika kita lihat ada orang yang susah, anak-anak doakan, ya Allah lariskan jualannya, mudahkan rezekinya, bahagiakan keluarganya, lunaskan dosanya. Doakan orang lain, banyak doakan orang lain. Dan itu selalu saya katakan. Saya tuh ketika mau keluar rumah, mau berangkat kerja gitu ya, hitung langkah kaki kanan, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah ya Allah, aku kerja niat ibadah karenamu ya Allah. Setelah itu siapa orang yang pertama saya lihat tuh saya doakan. Dalam hati saya katakan, misalnya saya lihat orang jualan tuh ya Allah lancarkan usaha sebulan. Ya Allah mudahkan rezekinya. Ya Allah jika dia punya hutang, lunaskan hutangnya ya Allah. Saya begitu melatih sampai saat ini. Dan itu ternyata rahasianya teman-teman semua. Oh ya, dan yang paling penting ya, yang paling penting apa tadi saya, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu kuncinya. Ketika kita sudah diampuni Allah, insya Allah kehidupan kita tuh akan bahagia dunia dan akhirat. Seperti biasa teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Saya ingatkan kepada diri saya, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang menonton video ini ya, ayo latih diri kita untuk selalu bersyukur. Selalu katakan, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Udah deh, jangan pikirkan bagaimana nanti caranya, jangan. Sudah lakukan saja, lakukan yang terbaik. Karena tugas kita itu melakukan yang terbaik, ikhtiar, kemudian melakukan perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Itu selebihnya udah deh tugas Allah. Lakukan saja yang terbaik, banyak bersyukur. Kalau kita menginginkan hutang kita lunas, hajat kita cepat terkabul ya, banyak bersyukur. Apapun menjadi hajat kita, pingin mobil, pingin rumah, pingin hutang lunas, katakan Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, rumahku sudah ada. Terima kasih ya Allah, aku sehat, aku kaya. Katakan itu sambil visualisasikan, sambil bayangkan. Insya Allah teman-teman semuanya, kehidupan kita itu pasti berubah. Pasti berubah insya Allah teman. Karena saya sudah merasakan itu. Baik, saya hari ini bahas tentang hutangnya. Pertanyaan itu begini, Pak, saya sudah mentok, saya nangis tiap hari, saya nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Semua ikhtiar sudah saya lakukan, semua cara sudah saya lakukan, tapi mentok total, nggak bisa ngerti apa-apa. Tiap hari saya ditagih, tiap hari saya dihina. Saya harus gimana Pak? Rasanya saya nggak kuat. Saya paham itu karena saya pernah berada di posisi. Tapi ingat, satu hal ini yang selalu saya ingatkan. Ingat ya, bahwa Allah tidak mungkin memberikan satu masalah, satu ujian itu di luar dari batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin. Allah kasih ujian itu kepada kita bahwa kita sudah dipastikan pasti kita mampu. Walau kenyataannya kadang-kadang kita itu merasa diri kita nggak mampu ya, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita benar-benar buat kepala itu stres, pusing, nggak ngerti harus berbuat apa. Walaupun sampai seperti itu, tapi Allah tetap menjamin diri kita bahwa kita itu mampu. Nah, kenapa kita berada di posisi itu ya, sehingga kita saat itu kita merasa nggak kuat lagi, karena kita terlalu mengikuti pikiran itu. Saya selalu bilang ya, kalau posisi masalahnya sudah memuncak dan kita sudah nggak bisa lagi harus berbuat apa, sudah mentok, jangan ikuti pikiran itu. Anda duduk sejenak sebentar, katakan langsung dalam hati, la haula wala quwata illa billah, ya Allah aku lemah, aku nggak mampu, semuanya karena izin dan takdirmu, hamba pasrahkan segalanya padamu ya Allah, hamba benar-benar nggak ngerti lagi harus bagaimana. Ya sudah, nangis-nangis saja, jangan terus dipaksa pikirannya. Karena kan begini ya, ketika orang yang sudah mentok,
bingung, stres, nggak tahu, itu kan pikirannya macam-macam, bisikan-bisikan negatif itu datang. Jangan diikutin, lepaskan saja. Tarik napas dalam-dalam, kemudian katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, hamba nggak mampu lagi, ya Allah, hamba nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Sudah sampai di situ. Terus selanjutnya apa? Ya sudah, nikmatin saja semua proses itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan, teman-teman. Mau kemana lagi kita kalau nggak ke Allah? Yang nguasain dunia ini Allah. Semua masalah yang terjadi pada diri kita itu atas izin Allah, semuanya. Kalau nggak ke Allah, mau kemana kita, teman-teman? Mau lari, mau bunuh diri? Nggak bisa. Itu yang membuat masalah jadi rumit. Jadi lepaskan. Dan ingat, ketika masalah makin muncak, teruslah libatkan Allah. Bisa jadi selama ini ikhtiar kita itu mentok, kita nggak ketemu solusi karena kita nggak libatkan Allah, karena kita lupa, kita melupakan Tuhan kita melupakan yang menciptakan kita, yakni Allah. Itu bisa jadi. Makanya di setiap urusan apapun itu, baik hajat, baik persoalan, itu libatkan Allah. Apalagi saat sudah mentok. Kalau sudah mentok, ya jalan terbaiknya satu-satunya adalah datang ke Allah, menyerahkan dan pasrah sepenuhnya pada Allah. Bukan berarti kita nggak mau ikhtiar, bukan berarti kita nggak mau cari solusi, bukan berarti kita nggak mau berikhtiar bekerja, cari sampingan untuk bisa bayar utang, bukan. Tapi kalau kita sudah berikhtiar, cari kerjaan pun nggak ketemu, berikhtiar cari pinjaman ke teman untuk bayar utang pun nggak ketemu, terus mau kemana? Mau kemana kita? Ya jalan satu-satunya itu yang memasrahkan sepenuhnya pada Allah. Lepaskan semuanya, pasrahkan semuanya, karena nggak ada yang bisa kita lakukan lagi, teman-teman semuanya. Ya kira-kira kalau kita mau ditembak 12 pas itu, ya udah kita nyerah, pasrah, terserah Engkau ya Allah. Mau dimaki, mau dihina, ya terus kita mau bisa apa? Nikmatin itu, dan yang paling penting jangan terlalu fokus pada hal itu. Lepaskan cepat-cepat, kembalikan semuanya pada Allah. Itu semua terjadi karena izin Allah, yang bisa selesaikan itu juga Allah. Jadi kembalikan pada Allah, jangan ke kita, jangan terus kita ikuti pikiran itu. Kalau makin kita pikiran itulah yang membuat diri kita stres. Itulah yang membuat kadang-kadang orang itu kalut, depresi, akhirnya dia ngambil jalan pintas, bunuh diri, jual ginjal, dan lain sebagainya. Jangan. Dan saya memang memahami bahwa ketika berada di masalah yang makin muncak itu kadang-kadang kita takut, kalut. Tapi sekali lagi saya katakan, teman-teman, gak ada cara lain kecuali pasrah. Sudah, yang bisa kita lakukan, banyakin istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Saat itu tugas kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa menetralkan atau menenangkan hati dan jiwa kita karena tekanan hidup yang makin menguat. Hanya itu. Selebihnya ya sudah, terserah Allah. Tapi percaya deh, makin memuncak masalah itu dan kita makin kuat hati kita ke Allah, insya Allah pertolongan Allah itu makin dekat. Makin dekat. Ingat ya teman-teman semuanya, ingat, sekali lagi saya katakan seperti di awal tadi, bahwa ketika kita menghadapi persoalan serumit apapun, itu artinya Allah sudah memastikan bahwa kita mampu. Belum tentu masalah yang Anda hadapin itu saya kuat menghadapi, dan sebaliknya belum tentu Anda kuat menghadapi masalah yang saya hadapi. Jadi semuanya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang itu masing-masing punya masalah, punya beban sendiri, ada yang berat, ada yang ringan, bahkan ada yang memuncak dan lain sebagainya. Itulah kehidupan, itulah warna-warni kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, semuanya punya masalah. Dan tergantung bagaimana kita menyikapin masalah itu. Tapi intinya, sehebat apapun masalah, sekuat apapun, seterpuruk apapun hidup kita, Allah sudah memastikan bahwa diri kita mampu. Karena Allah udah ukur itu. Jadi itu teman-teman, kalau semuanya makin mentok, ingat, jangan terlalu dipaksa kita memikirkan ke sana. Lepaskan pada Allah. Karena kita nggak mampu. Kita nggak tahu hikmah di balik masalah yang sedang kita hadapi. Kita nggak tahu rahasianya itu apa. Yang tahu dari diri kita itu, yang lebih tahu dari diri kita itu hanyalah Allah. Kita hamba yang lemah, hamba yang bodoh, hamba yang nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya itu dalam genggaman Allah. Jadi itu teman-teman semuanya. Kalau kita ingin keluar dari masalah itu semua, balik ke Allah, datang ke Allah. Nggak ada cara lain. Karena Allah yang kuasain semuanya. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.